Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, inilah kalimat yang paling pantas kita ucapkan, kalimat yang paling pantas keluar dari lisan kita sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman ataupun nikmat Islam. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, panutan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini tidak luput dari namanya cobaan yang Allah berikan kepada mereka atau kepada kita semua. Baik itu cobaan berupa nikmat ataupun cobaan berupa penderitaan. Para alim ulama membagi golongan manusia ke dalam 4 golongan di dunia dan di akhirat. Golongan yang pertama yakni sa'idun fid dunya wa sakirun fil akhirah, yakni golongan orang-orang yang bahagia hidup di dunia tapi menderita hidup di akhirat. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala namun mereka tidak mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga ketika mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang mereka rasakan di dunia akan menjadi penderitaan bagi mereka di akhirat kelak. Dan adapun golongan yang kedua yakni sakirun fid dunya wa sakirun fil akhirah. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang menderita hidup di dunia namun menderita pula hidup di akhirat. Yakni mereka yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penderitaan, berupa penyakit, namun mereka tidak mampu bersabar dengan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka ketika mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, penderitaan yang mereka rasakan di dunia akan kembali mereka rasakan di akhirat, bahkan lebih pedih dari yang mereka rasakan ketika di dunia. Dan adapun golongan yang ketiga yakni orang-orang yang sakirun fid dunya walakin sa'idun fil akhirah, yakni orang-orang yang menderita ketika hidup di dunia namun bahagia ketika di akhirat. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang diberikan cobaan hidup berupa penderitaan, penyakit ataupun kemiskinan, namun mereka mampu bersabar dengan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka insya Allah penderitaan yang mereka rasakan ketika hidup di dunia akan berubah menjadi kebahagiaan ketika mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang terakhir, semoga kita termasuk golongan ini, saya dan kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan video ini, yakni golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yakni golongan orang-orang yang bahagia di dunia namun bahagia pula di akhirat. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang diberikan cobaan berupa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, kelapangan, kesehatan dan sebagainya, namun mereka mampu bersyukur dengan cobaan yang berupa nikmat ini. Mereka mampu bersyukur dengan semua itu, dengan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka ketika mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang mereka rasakan di dunia akan mereka rasakan kembali di akhirat, bahkan lebih nikmat
dari nikmat yang mereka rasakan di dunia, lebih nikmat lagi yang akan mereka rasakan di akhirat kelak. Karena sifat syukur yang mereka miliki, senantiasa mereka bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, yakni marilah sama-sama kita menanamkan sifat syukur dan sabar ke dalam diri kita. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat itu. Apabila engkau kufur atas nikmatku, lalai atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan marilah juga kita sama-sama menanamkan sifat sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan berupa penderitaan atau penyakit, kemiskinan dan sebagainya, marilah senantiasa kita menanamkan sifat sabar ini agar sifat sabar yang kita tanamkan ke dalam diri kita ini akan menjadi penolong bagi kita ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Bermohonlah kepada aku dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, apabila kita senantiasa menanamkan sifat sabar dalam diri kita, maka insyaallah kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memetik hikmahnya dan kita rangkaikan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jika ada lebihnya, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena segala kelebihan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada salahnya, itu datangnya dari sang pembicara, yaitu saya sendiri, karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang sempurna. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.